Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ihsan Najisya Putra. Saya dari kelas Ikorbis Tambuk 2018. NIM saya 6183210025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Hubungan Pola Tidur dengan Konsentrasi Belajar Mahasiswa Ilmu Keluargaan B 2018 Universitas Negeri Medan. Baik, langsung saja kita mulai videonya ya. Latar belakang masalah. Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis. Tidur juga hal yang universal karena semua individu dimanapun ia berada membutuhkan tidur. Kozier 2000, menurut Potter dan Perry 2006 juga mengatakan kebutuhan untuk tidur sangat penting bagi kualitas hidup semua orang. Tiap individu memiliki kebutuhan tidur yang berbeda dalam kualitas dan kuantitasnya. Banyak mahasiswa yang tidur larut malam untuk mengerjakan tugas, kuliah, nongkrong sampai larut malam, atau belajar untuk ulangan. Mereka memilih tidur larut malam dan melakukan aktivitas di malam hari. Ada juga yang memilih untuk tidur sampai jam tertentu lalu bangun subuh hari dan mengerjakan tugas atau belajar untuk ulangan. Sebenarnya hal tersebut tidak baik karena jika pola tidur tidak baik, maka akan kesulitan untuk berkonsentrasi dan juga berpengaruh bagi kesehatan mahasiswa. Karena pada jam-jam malam tertentu, bagian tubuh akan bekerja selama tubuh kita tidur, maka proses-proses yang terjadi di dalam tubuh tidak akan terjadi dan menyebabkan mahasiswa mengalami gangguan kesehatan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang ditemukan peneliti adalah bagaimana konsentrasi belajar mahasiswa Ikorbi Tambuk 2018. Tujuan penelitian untuk mengetahui konsentrasi belajar mahasiswa ilmu keluargaan B 2018, menjelaskan kepada pembaca presentasi pengaruh pola tidur terhadap pola tidur. Manfaat penelitian: mengetahui presentasi konsentrasi belajar mahasiswa ilmu keluargaan Tambuk 2018. Kajian teoritis. Kajian pustaka. A. Pola tidur. Tidur adalah suatu keadaan relatif tanpa sadar dengan penuh ketenangan tanpa kegiatan yang merupakan urutan siklus yang berulang-ulang dan masing-masing menyatakan fase kegiatan otak dan badania yang berbeda. Pada seseorang yang dalam keadaan normal, maka kebutuhan akan dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat perkembangan. Dan dari beberapa pendapat para ahli tentang tidur, dapat disimpulkan bahwa tidur sangat penting bagi tubuh. B. Konsentrasi. Jamara 2008 mengungkapkan bahwa konsentrasi adalah pemusatan fungsi jiwa terhadap suatu objek, misalnya konsentrasi pikiran, perhatian, dan sebagainya. Dalam belajar, diperlukan konsentrasi dalam perwujudan perhatian terpusat pada suatu pelajaran. Maka, konsentrasi merupakan salah satu aspek pendukung mahasiswa untuk mencapai prestasi yang baik. Apabila konsentrasi berkurang, maka dalam mengikuti pelajaran di kelas maupun belajar secara pribadi pun dapat terganggu. Berdasarkan teori yang ada, faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar mahasiswa adalah kesehatan. Kesehatan dapat dijaga dengan istirahat yang cukup. Apabila mahasiswa kurang istirahat,
maka kesehatannya akan terganggu, sehingga mengakibatkan konsentrasi belajar mahasiswa ikut terganggu. Hipotesis: pola tidur memiliki hubungan dengan konsentrasi belajar mahasiswa IKOR B 2018 Universitas Negeri Medan. Metodologi: 1. Jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian korelasional, dilakukan secara sistematis yang menekankan pada pengungkapan data. Penelitian korelasi tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. Peneliti lebih menaruh perhatian pada pendeskripsian suatu variabel dengan variabel lain berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan. 2. Populasi yang saya teliti adalah mahasiswa ilmu keluargaan B 2018 Universitas Negeri Medan. 3. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah pola tidur dan konsentrasi belajar. 4. Definisi operasional variabel. Berdasarkan data yang didapat, bahwasanya mahasiswa ilmu keluargaan B 2018 memiliki konsentrasi belajar kurang sebanyak 15 dari 24 sampel penelitian. Menurut Yolanda Amirta 2007, makna dasar tidur adalah suatu keadaan di mana otak dan pikiran serta tubuh diberikan kesempatan untuk beristirahat. Salah satu contoh pola tidur yang tidak baik adalah kurang tidur. Pada dasarnya, penyebab kurang tidur disebabkan oleh diri kita sendiri. Menurut Carpenter dan Graham bahwa remaja sering kurang tidur karena adanya perubahan denyut jantung yang diakibatkan oleh perubahan hormon yang dihasilkan oleh otak. 5. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yaitu interview, di mana peneliti melakukan wawancara dengan seluruh populasi. 6. Tahap pengumpulan data. Peneliti melakukan pendataan secara online terhadap sampel dengan bertanya pola tidur yang berkurang apakah berpengaruh terhadap konsentrasi belajar. Sebelum bertanya, peneliti harus melakukan introspeksi diri terlebih dahulu terhadap konsentrasi belajar dirinya ketika kurang tidur. 7. Analisis data. Berdasarkan tahap pengumpulan data, maka data yang akan diperoleh hasil konsentrasi belajar dari seluruh sampel sehingga sampel bisa mengetahui tingkat konsentrasi belajar mereka. Untuk mahasiswa yang memiliki konsentrasi belajar yang kurang ketika pola tidur yang buruk, maka harus meminimalisir kegiatan yang dilakukan malam hari. Sering berolahraga di sore hari, sehingga ketika kita lelah, maka tubuh akan membutuhkan istirahat yang cukup. Dan untuk mahasiswa yang memiliki konsentrasi belajar yang baik dan pola tidur yang baik pula, maka harus dipertahankan ke depannya. Jangan sampai pola tidur yang buruk akan menjadi kebiasaan kita. Demikian presentasi proposal saya. Bila saya ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga sportif.